Istri John memandangnya seperti orang asing. Karena istrinya hendak meminta cerai darinya. Tapi sekarang tiba-tiba sesuatu terjadi. Dinding rumah tiba-tiba retak menjadi lubang. John segera berlari keluar untuk melihat. Dia melihat sebuah pesawat menabrak gedung di seberangnya. John segera berlari pulang untuk memberitahu istrinya Karen. Anda tidak bisa bercerai hari ini. Karen mengira John berbohong. Di luar pintu terdengar teriakan minta tolong. Dua orang melihat zombie mencabik-cabik tetangga. Karen punya firasat buruk. Kemudian TV juga memberikan berita. Hari ini kota memiliki wabah virus zombie. Orang-orang harus tinggal di rumah menunggu untuk diselamatkan. Karen bergegas memeriksa makanannya. Tapi hanya cukup untuk mereka makan selama 2 hari. Jadi Karen pergi ke rumah tetangga untuk mencuri barang. Tetangga juga berubah menjadi zombie. Untuk terus hidup, hanya itu yang bisa mereka lakukan. Dengan sangat cepat, mereka membawa kembali sekantong penuh makanan. Mereka hanya bisa berolahraga di ruang tamu. Lambat laun, ide cerai pun menghilang. Keesokan harinya, Karen mendengarkan gerakan tersebut. Mereka baru saja membuka pintu ketika mereka bertemu dengan zombie. Untungnya, John segera menutup pintu. Untuk melawan zombie, mereka mengotori jalan dengan pecahan barang pecah belah. Di malam hari, mereka mempersiapkan kesehatan mereka untuk melawan para zombie. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu di luar. Kali ini, mereka membawa senjata di belakang punggung mereka. Lalu aku memberanikan diri untuk membuka pintu. Sebagai pasangan suami istri, John membiarkan mereka masuk ke dalam rumah untuk bersembunyi. Karen menarik John ke sudut untuk berbicara secara pribadi. Keduanya berdamai belum lama ini, dan sekarang orang asing masuk. Makanannya tidak cukup untuk 4 orang. Mereka hanya bisa berbicara dengan pasangan ini. Mereka berkata bahwa mereka sedang tidak enak badan, jadi mereka menolak keluar untuk mencari makanan. Karen tertawa tak berdaya. Tetapi keesokan harinya terjadi sesuatu yang mencapai batas kemampuan Karen. Tunggu sebentar dan masuk. Tunggu sebentar. Emily menempati toilet dan menggunakan perabotannya sendiri. Saat ini, Karen buru-buru mengetuk pintu. Emily tidak bahagia sekarang. Tapi gadis itu tetap harus keluar. Karen hampir melepas celananya. Saat makan siang, Karen memberi pelajaran kepada pasangan itu. Karena mereka adalah pemilik rumah, bukan pembantu. Pasangan ini melihat Karen marah dan ketakutan. Tapi sekarang mereka memiliki temperamen buruk, bersembunyi di rumah berencana untuk mengambil alih rumah Karen. Mereka akan bertindak, tetapi ketika mereka sampai di ruang tamu, mereka menemukan Karen sedang tidur. Leo melihat sebilah pisau di sebelahnya. Keluar sekarang. Tanpa diduga, Karen mendengarnya. Emily berpura-pura bodoh dan mengambil majalah itu di sebelahnya. Tapi Karen sudah mengetahui semuanya. Gadis itu membiarkan pasangan ini duduk dan menonton film. Kemudian Karen berdiskusi dengan John. Gadis itu memberitahu John niat jahat dari 2 lainnya. Sementara John bingung, Karen sudah selesai memikirkannya. Karen membawa sepiring kue untuk diberikan kepada pasangan itu. Mereka pikir tidak apa-apa untuk memakan semuanya. John dengan bingung bertanya kepada istrinya, apakah dia memasukkan sesuatu ke sana. Karen hanya menyeringai dan menatap pasangan beracun itu. Akhir dari adegan. Baru kemudian John bertanya. Sepertinya mereka tidak baik-baik saja. Sepertinya agak berlebihan. Mereka pergi untuk memeriksa. Itu sudah mati. Karen awalnya hanya ingin menghukum mereka. Jadi John hanya bisa membersihkan tubuh. Tanpa diduga, mereka menemukan bahwa pasangan itu telah berubah menjadi zombie. Ketika Karen melihat itu, senjatanya terus-menerus ditembakkan. Sekali lagi membunuh pasangan ini. Keduanya kemudian membuang mayat itu. Mereka terus sembuh secara emosional. Mereka mengenakan pakaian yang mereka kenakan pada hari lamaran, dan minum anggur bersama. Sepertinya cinta itu kuat lagi. Saat ini, seseorang di luar mengetuk pintu, mengatakan itu adalah tim penyelamat. Karen mengira dia telah diselamatkan, jadi dia dengan tegas membuka pintu. Ternyata mereka adalah bajingan. Keduanya dengan cepat ditahan. Martin meminta mereka untuk menyerahkan barang-barang berharga itu. Keduanya segera merespons. Tapi seolah itu belum cukup, Martin mengangkat Karen. Jangan sentuh istriku. Martin kemudian membawa Karen ke kamar. Martin punya niat buruk dengan Karen. Tapi Karen tenang tapi sebenarnya punya cara untuk menghadapinya. Karen mengambil pil itu dan melemparkannya ke wajah Martin. Kemudian dengan beberapa langkah Karen membunuh Martin. Junior Martin berlari masuk tetapi sudah terlambat. John pun berhasil kabur dan segera mengejarnya. Jangan sentuh istriku.
Setelah berurusan dengan anak nakal, John menghibur istrinya. Kemudian mereka menarik tubuh keluar lagi. Mereka duduk di sofa dengan pikiran kosong. Mereka telah melalui begitu banyak. Tidak hanya harus berhadapan dengan zombie, tapi juga manusia. Untungnya, mereka cukup beruntung untuk melewatinya. Pada saat itulah mereka mendengar suara tim penyelamat. Akhirnya ada harapan. Mereka berlari ke jendela, tapi itu sangat kedap suara. Di luar Anda tidak akan mendengar apapun. Jadi keduanya mengenakan perlengkapan mereka, dan berlari keluar untuk meminta bantuan. Tapi saat mereka keluar, mereka bertemu zombie. Mereka tidak bisa melarikan diri. Suasana saat ini juga sangat kacau. Ketika Karen memeriksa untuk melihat bahwa kakinya digigit oleh zombie, John sangat khawatir. John tidak bisa menerima kenyataan ini. Sekarang John hanya bisa menghibur Karen. Ketika tim penyelamat tiba, mereka diselamatkan. Namun kondisi Karen semakin memburuk. Gadis itu merasa sangat lapar. Karena John, gadis itu harus keluar dari rumah ini. Tetapi John menelpon kembali istrinya. Karena Karen, John memotong lengannya. John menyiapkan Monen untuk Karen. Setelah minum, Karen merasa lebih nyaman. Tapi Karen mengatakan ini bukan caranya. Johan tampak marah. Kamu mau melakukan itu? Ini adalah pilihanmu. Sebagai imbalannya, siapapun yang kemudian akan melakukan hal yang sama. Mereka hanya bisa menunggu bantuan. Dua orang duduk di sofa, berbicara tentang kehidupan masa depan. John akan membeli rumah besar, lalu melahirkan bayi yang gemuk. Bayi itu akan diberi nama Little John. Tetapi semakin banyak mereka berbicara, semakin banyak air mata jatuh dari mata mereka. Keduanya tidur nyenyak sampai pagi. Tapi ketika dia bergegas ke toilet untuk mencari istrinya, tetapi hanya melihat selembar kertas, John mengambilnya dan membacanya. Ini adalah surat wasiat yang ditinggalkan Karen untuknya. John mengerti apa yang sedang terjadi. Karen segera berubah menjadi zombie. Tidak ingin menyakiti John, Karen mengunci diri. Di tubuh gadis itu ada tulisan, "Jika kamu mencintaiku, bunuh aku." John mengarahkan pistol ke Karen. Dia berpikir sejenak setelah itu. "Maafkan aku." Beberapa saat kemudian, tim penyelamat masuk. Saya pikir dia benar-benar mengejutkan orang lain. Keputusan John adalah mengubah dirinya menjadi zombie seperti istrinya. Di dalam radio tim penyelamat mentransmisikan suara. Apa yang kalian lihat? Cinta abadi? Terlihat bahwa mereka hidup dan mati tanpa meninggalkan satu sama lain. Cinta itu hanya dua pilihan. Entah Anda tinggal, atau saya pergi dengan Anda. Baiklah, inilah akhir filmnya. Sampai jumpa lagi.